Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini di bulan Ramadan yang mulia ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Semoga ibadah kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, sholawat beriringkan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan pada dasarnya bukan hanya sekedar bulan puasa untuk menahan lapar dan haus saja. Lebih dari itu, bulan ini juga menjadi bulan ibadah dan panen pahala. Ada banyak ibadah khusus dan keutamaan yang hanya Allah berikan pada bulan Ramadan saja. Karena itu orang-orang berlomba-lomba dalam beribadah selama bulan Ramadan. Salah satu ibadah khas yang ada pada bulan Ramadan adalah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Pada umumnya sholat tarawih ini dilakukan setelah sholat isya dan dilakukan secara berjamaah. Ada yang melaksanakannya sebanyak 8 rakaat, namun ada juga yang melaksanakannya sebanyak 20 rakaat. Hal itu adalah perbedaan yang wajar dan tidak perlu menjadi masalah. Yang terpenting adalah kita mampu menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Karena dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa orang yang melaksanakan tarawih dengan mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah. Selain dihapuskan dosa-dosanya, sholat tarawih juga memiliki banyak hikmah lainnya. Beberapa hikmah sholat tarawih yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sholat sunnah paling utama. Jadi sholat tarawih ini menjadi sholat sunnah yang paling utama. Yang kedua, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi hikmah dari sholat tarawih yang kedua yang perlu kita ketahui adalah dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholat tarawih berjamaah seperti qiyamul lail semalam penuh. Jadi hikmah melaksanakan sholat tarawih yang ketiga adalah kita seperti melaksanakan qiyamul lail semalam penuh. Malam penuh. Yang keempat, hikmah sholat tarawih yang keempat adalah menyemarakkan bulan Ramadan. Jadi hikmah lain yang didapat melalui sholat tarawih adalah syiar Islam. Artinya dengan melaksanakan sholat tarawih maka kita ikut menyemarakkan bulan Ramadan dengan beribadah. Jadi adanya sholat tarawih juga merupakan ibadah khusus yang hanya di bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan keberkahan, ampunan dan anugerah. Yang kelima, meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islam. Jadi hikmah
melaksanakan sholat tarawih yang kelima adalah dapat meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi ketika melaksanakan sholat tarawih kita bisa meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah, sebab kita akan bertemu dengan saudara sesama muslim lainnya. Yang keenam, hikmah melaksanakan sholat tarawih yang keenam adalah menyehatkan jasmani dan rohani, seperti menyehatkan tulang dan persendian, menurunkan kadar gula darah dan membakar kalori, meningkatkan fungsi otak, menghilangkan stres. Kenapa menyehatkan tulang dan persendian? Karena sholat tarawih adalah salah satu sholat yang cukup banyak rakaatnya. Jadi jika rutin melaksanakan sholat tarawih, maka niscaya gerakan-gerakan sholat tarawih mampu menyehatkan tulang dan persendian kita. Selain itu juga dapat menurunkan kadar gula darah dan membakar kalori. Jadi setelah puasa biasanya kita itu setelah buka puasa biasanya kita itu mengkonsumsi makanan manis. Jadi jika terlalu berlebihan, maka makanan tersebut bisa meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Nah, sholat tarawih adalah salah satu aktivitas di mana gerakan-gerakannya bisa bermanfaat untuk menurunkan kadar gula dalam darah sekaligus membantu sholat yang cukup banyak rakaatnya. Jadi jika rutin melaksanakan sholat tarawih, maka niscaya gerakan-gerakan sholat tarawih mampu menyehatkan tulang dan persendian kita. Selain itu juga dapat menurunkan kadar gula darah dan membakar kalori. Jadi setelah puasa biasanya kita itu setelah buka puasa biasanya kita itu mengkonsumsi makanan manis. Jadi jika terlalu berlebihan, maka makanan tersebut bisa meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Nah, sholat tarawih adalah salah satu aktivitas di mana gerakan-gerakannya bisa bermanfaat untuk menurunkan kadar gula dalam darah sekaligus membakar kalori. Jadi hikmah yang keenam melaksanakan sholat tarawih adalah dapat menyehatkan jasmani dan rohani kita, termasuk meningkatkan fungsi otak dan menghilangkan stres. Itulah beberapa hikmah melaksanakan sholat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jadi demikian keutamaan sholat tarawih yang dapat kita ketahui, dan semoga setelah mengetahui hikmah atau keutamaan sholat tarawih kita bisa mengamalkannya, terutama di bulan-bulan Ramadan. Sekian dari saya, akhirul kalam, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.